Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamet. Kali ini Kang Selamet akan membawakan kisah yang berjudul Labuh Mayit. Dengki, dendam dan amarah sudah menyatu dengan mantra. Cerita ini ditulis oleh Netrakala, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Labuh Mayit. Si pengung nurah kewa tanpa nyaka kamera tepat. Udah siap, Bim? Kini mereka bertiga sudah berada di kamar milik Panji. Tadi setelah makan bersama, sengaja Panji membubuhkan obat tidur di minuman milik Akbar dan Aini. Bukan karena sirap yang diberikan Maya tidak berpengaruh, hanya saja dia berpikir akan jauh lebih efisien jika menggunakan obat tidur. Alasan lainnya karena Maya tidak mau proses ritual penyembuhannya diketahui oleh orang tua Panji. Ember dan air putihnya untuk apa, Mai? Aku akan mengeluarkan sesuatu dari tubuhmu. Pasti akan ada sesuatu yang keluar. Daripada kita repot membersihkan, lebih baik kita sediakan tempat. Air putih itu nantinya untuk menetralisir tubuhmu. Bagaimana denganmu, Bim? Beri aba-aba kalau kau sudah mulai. Kini Maya duduk bersila di belakang Panji, sedang Bima duduk tidak jauh dari mereka. Saat Maya mulai memejamkan matanya, beberapa saat kemudian suasana kamar berubah drastis. Angin dingin berhembus entah dari mana. Bulu-bulu roma milik Bima seketika berdiri. Sontak Bima langsung mengeluarkan energinya. Dia tahu makhluk yang mengganggu Panji mulai menampakkan wujudnya. Terdengar suara geraman entah dari mana asalnya. Mata Bima terus saja melihat ke arah Panji yang sedang meringis kesakitan. Hingga ada sekepulan asap hitam tipis muncul di atas kepala milik Panji. Sekarang, Bim. Tanpa berlama-lama, Bima langsung memusatkan energi dan menarik makhluk tersebut dari dalam tubuh Panji. Seketika semua berubah. Nafas Bima kini memburu. Ia tengah berdiri di hamparan pasir. Tepat di hadapannya ada sosok hitam berbulu dengan 8 tangan mencuat dari tubuhnya. Pucat cengik, harap ke perkara. Sudah tua beraninya sama bocah. Bima mencoba memprovokasi meski di hadapannya sekarang adalah demit, namun dia yakin membuat mereka emosi akan jauh menurunkan kemampuan bertarung mereka. Tanpa menunggu jawaban dari sosok di depannya, Bima langsung bergerak cepat. Tenaganya sudah dari tadi dia kumpulkan. Terdengar suara hantaman. Bima kira sosok tersebut tumbang, tapi ternyata dia bisa menghalau serangan Bima. Bisa main kamu, Cah. Belum sempat Bima mengeluarkan energinya lagi, tiba-tiba saja udara di sekitarnya menghilang. Perasaan sesak kembali muncul di dalam batinnya. Sejurus kemudian Bima langsung mengedarkan pandangannya. Mundur, anak itu sakti. Jantungnya berdegup keras. Bagaimana mungkin wanita itu bisa sampai ke tempat ini? Seketika sosok makhluk hitam di depannya mundur dan menghilang. Kromo Senggono. Percuma kamu memanggil demit itu, tidak akan bisa. Sudah aku kasih tahu, jangan ikut-ikutan urusanku. Sekarang ritual Labuh Mayit sudah rusak. Saudara perempuanmu itu tidak akan bisa lepas dariku. Aku kasih pilihan satu lagi. Aku tahu keinginanmu, aku bantu menghancurkan hutan itu, atau keluargamu yang akan aku lumat. Sementara itu, Maya telah memfokuskan energi di telapak tangannya, membuat semacam sarung tangan energi agar dirinya tidak terkena imbas dari penyakit yang ada dalam tubuh milik Panji. Dirasa sudah cukup, Maya mulai menggerakkan lengannya, menghadapkan telapak tangan miliknya ke arah punggung Panji. Seketika Panji mengerang, udara di sekitar mereka berubah menjadi panas, bahkan Maya juga merasakan mual yang begitu kuat di perutnya. Naikkan penyakitnya, rasakan dengan hatimu. Lihat dengan batinmu, bagian mana saja yang harus kamu bersihkan.
Maya tidak menjawab, tapi dia melakukan apa yang diinstruksikan oleh Cempoko Kuning. Ia terus berfokus dengan penyembuhan yang sedang ia kerjakan. Tidak mudah memang saat harus menyebarkan energi bersamaan dengan membuka mata batinnya. Perlahan Maya mulai menggerakkan energinya dari bagian bawah tubuh Panji. Di sana dia tidak menemukan sesuatu yang janggal. Perlahan dia menggerakkan kembali energinya naik ke atas. Hingga saat berada di perut Panji, Maya sedikit tersentak. Dia melihat ada sesuatu yang menggumpal di sana. Tahan Ji, muntahkan saja jika tidak kuat. Menarik nafas dalam-dalam, Maya mencoba menghancurkan gumpalan hitam yang ada di perut Panji menggunakan energinya. Terdengar suara Panji yang sedang memuntahkan isi perutnya berbarengan dengan bau anyir darah yang memuakkan. Sampai Maya harus menahan baunya. Dia tahu gumpalan itu sudah keluar. Sekarang dia mulai naik lagi ke arah bagian atas tubuh Panji. Seketika daun pintu kamar Panji terbuka keras. Maya tersentak kaget. Spontan ia menengok ke arah sumber suara. Dilihatnya sosok Sembojo tengah berdiri dengan raut wajah mengerikan. Kecantikan yang dia tunjukkan semalam sudah hilang, digantikan dengan sosok wanita dengan gigi seperti cakil. Lidah menjulur dengan mata memerah, menyalang menatap ke arah Maya dengan pandangan kesumat. Aku ngerti, kamu bisa membuat sembuh anak itu. Tapi celakanya sekarang kamu yang jadi pengganti untuk ritual abu mayit. Maya gemetar, tangannya berhenti di antara leher dan pundak Panji. Sementara Panji terus saja memuntahkan isi perutnya. Teruskan, jangan takut. Kalau kamu berhenti, sukma dari anak itu akan lepas. Tidak mau berhenti. Sembojo sudah berjalan selangkah mendekat ke arah Maya. Maya tahu resiko yang sudah diambilnya, semua sudah kepalang tanggung. Ia kini memejamkan matanya, menghembuskan nafas berkali-kali. Nyalinya sedang diuji saat ini. Bim, bangun tolong. Tetekno hatimu, Dok. Ingat apa yang sudah diajarkan oleh Simbah. Suara Cempoko Kuning terus bergaung di telinganya tanpa pikir panjang dengan sisa tenaga yang dimilikinya. Maya menahan tangan kanannya di tengah-tengah pundak Panji, sedangkan tangan kirinya membuat pagar gaib yang diarahkan pada Sembojo yang kini hanya berjarak 1 meter darinya. Dari sudut matanya dia melihat Sembojo sudah mengangkat tangan, hampir meraih puncak kepala Panji. Seketika pergerakan Sembojo terhenti. Sakti kamu, Dok. Siapa yang mengajarimu membuat pagar sebagus ini? Kalau itu sudah jadi pilihanmu, aku turuti apa yang menjadi keinginanmu. Terdengar suara letusan keras. Panji yang mendengar itu langsung menoleh ke arah pintu kamarnya. Apa itu, Mai? Minum airnya, Ji. Kamu gak apa-apa, Mai? Bima bagaimana? Kita tunggu saja. Istirahatlah, jangan mengganggunya. Saat ini Sukma Bima sedang berada di dimensi lain. Belum selesai, Dok. Leburkan pagar gaib yang ada di rumah ini. Mendengar suara itu, sontak Maya langsung terkesiap. Dia tahu ada yang tidak beres. Tidak mungkin proses penyembuhannya semudah ini. Ada apa, Mai? Tetap di tempatmu, Ji. Ini belum selesai. Maya menggunakan sisa tenaga miliknya. Ia kembali duduk bersila. Dia tahu cara untuk menghilangkan pagar gaib. Sama halnya dengan membuat, namun karena pagar gaib yang ada di rumah Panji memiliki energi negatif yang besar, tentu akan menguras energinya. Maya mulai memusatkan energinya lagi. Terus saja dia meleburkan pagar yang ada di rumah Panji. Dia tahu alasan kenapa Cempoko Kuning memintanya untuk menghancurkan pagar ini. Bermaksud agar dia dan Kromo Sengkono bisa masuk dan membantu Maya juga Bima. Bim, syukurlah. Tetap di tempatmu, Ji. Bima belum kembali. Dia tahu itu bukan Bima. Energi yang dipancarkan dari tubuh Bima benar-benar mirip dengan Sembojo. Tapi Bima udah bangun, Mai. Itu bukan Bima. Demit itu tahu kalau dia tidak bisa mendekati kita, makanya dia merasuki tubuh Bima. Maksudnya apa, Mai? Udah, jangan cerewet.
Tidak mungkin saat ini ia menjelaskan secara detail pada Panji. Itu hanya akan membuang energinya. Kini dia sedang berburu dengan waktu. Takut Semboja menggunakan tubuh Bima untuk melukai mereka. Bima sudah berdiri menatap Maya dan Panji dengan tatapan tajam. Bim, ada apa? Panji merasa ketakutan melihat ekspresi Bima yang begitu beringas. Bima tidak menjawab, dia terus saja memandang mereka meremehkan. Perlahan Bima berjalan ke arah Maya. Hingga saat tepat berada di depannya, kepala Bima meneleng ke kanan dan ke kiri seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. Tidak ada yang bisa mencegah. Gerakan tangan Bima begitu cepat. Bim, apa yang kamu lakukan? Panji kaget karena Bima tiba-tiba saja menjambak rambut Maya dengan keras. Pinggir. Bima masih terus menatap Maya nyalang. Maya yang mendapatkan perlakuan seperti itu hanya bisa meringik lemas. Tenaganya sudah habis terkuras. Temanmu tidak bisa masuk ke sini kan? Wes duit dan aku meneto. Tidak usah khawatir dengan anak laki-laki ini. Nanti waktu dia bangun tahu-tahu sudah melihat saudara perempuannya dilumat sama dirinya sendiri. Panji kaget dengan apa yang diucapkan oleh Bima. Dia tahu sekarang kalau demit yang merasuki Bima akan membunuh Maya. Tanpa pikir panjang, Panji langsung berusaha untuk menerjang Bima. Namun hanya dengan sekali kibasan tangan, seketika tubuh Panji terlempar ke samping. Sampai kepalanya membentur dipan kayu yang ada di kamarnya. Sial. Panji meraba bagian belakang kepalanya. Dia merasa ada sesuatu yang panas dan kental keluar dari bagian belakang kepalanya. Maya mengerang saat Bima mulai menyeret tubuhnya ke arah pintu dengan cara menarik rambut milik saudarinya itu. Bim, sadar. Sial. Beberapa kali dia mengerjapkan mata dan menggeleng berharap pusing yang muncul di kepalanya segera menghilang. Tertatih-tatih Panji mencoba untuk berdiri. Kepalanya terasa begitu berat. Terseok-seok dia berjalan menyusul Bima dan Maya yang sedang keluar dari kamarnya. Kini dia melihat Bima tengah berdiri di dapur. Tangan kanannya memegangi pisau, sedang tangan kirinya masih menggenggam erat rambut Maya. Wayai Mulendo. Maya hanya bisa pasrah. Dia benar-benar sudah tidak punya tenaga lagi untuk melawan. Terdengar suara benturan yang cukup keras berbarengan dengan teriakan Maya. Tiba-tiba saja Bima jatuh tersungkur menindih Maya. Ada apa dengan bocah gila ini? Itu bukan Bima, Ji. Dia kesurupan. Maya sudah sedikit menjauh dari Bima. Dia benar-benar syok dengan apa yang barusan terjadi. Untung saja Panji sempat menolong dengan melempar vas keramik ke arah Bima. Kalau tidak, mungkin Bima sudah menusukkan pisau yang ia pegang ke bagian tubuh Maya. Aku tahu. Bagaimana sekarang? Ji, Bima. Panji tidak bergerak sama sekali saat ia melihat akibat dari perbuatannya. Kepala Bima bocor dan mengeluarkan banyak darah. Astagfirullah, kalian kenapa? Akbar kaget saat mendapati dapur rumahnya terlihat berantakan. Anaknya yang berlumuran darah serta kondisi Bima yang tengkurap dan darah mulai menggenang di sekitar kepalanya. Pak, tolongin Bima. Sadar dengan apa yang sudah terjadi, Akbar langsung bergegas menolong Bima. Bima mengerjapkan matanya beberapa kali, kepalanya terasa begitu pusing. Hal terakhir yang dia ingat saat bertemu dengan Sembojo, kemudian tiba-tiba ada rasa sakit seperti hantaman kuat di bagian belakang kepalanya. Seketika semua menjadi gelap. Bim, Mas Banyu. Bim, kamu sudah sadar? Sebentar Bapak panggilkan dokter. Bima, kenapa, Bu? Sudah, kamu istirahat dulu. Nanti kalau sudah baik kan baru bicara. Maya sama Panji di mana? Mereka barusan pulang, udah 2 hari ini kamu pingsan. Nanti mereka kesini lagi. Kamu gak apa-apa, Bim? Sekar melihat Bima yang mengerang dan mencoba memegangi kepalanya. Bagaimana kondisi Panji, Mbak?
Saat ini hanya ada Maya di ruang rawat inap yang Bima tempati. Semenjak dia bangun, Panji belum menengoknya sama sekali. Sudah baik, Bim. Mungkin nanti akan menjengukmu. Sebenarnya apa yang terjadi? Mereka bilang ada maling yang masuk rumah. Aku hanya mengiyakan karena seingatku terakhir kita masih berada di kamar Panji. Tidak ada maling sama sekali sebetulnya. Memang setelah Akbar menolong Bima, Maya menceritakan semua kejadian sesungguhnya dan meminta Akbar untuk tidak mengatakan pada Sekar dan Banyu. Dia khawatir jika kedua orang tua mereka tahu hanya akan mempersulit keadaan. Terlebih memang mereka sudah dilarang keras untuk berhubungan dengan hal gaib. Bayolah. Bima mendapati Maya yang terlihat melamun. Bima bukan orang yang bodoh. Tidak mungkin ada maling yang beraksi dengan mudah di lingkungan rumah Panji. Semboja merasukimu, Bim. Maksudnya? Bagaimana aku bisa dirasuki Sembojo? Padahal aku ingat dengan jelas sudah membuat pagar gaib saat sebelum bermeditasi. Saat kau mencoba menarik sosok hitam itu, aku sadar sukmamu menghilang. Aku terus mencoba untuk menyembuhkan Panji. Memang benar kita masih terlalu muda untuk berurusan dengan hal seperti ini. Sudah semestinya aku tidak berniat untuk ikut campur masalah orang terlalu dalam. Teringat dengan kejadian yang menimpa mereka beberapa hari lalu, sekarang dia benar-benar paham bahwa sosok gaib selalu punya rencana licik untuk melakukan apapun agar keinginan mereka tercapai. Aku tahu kekhawatiranmu. Tapi bagaimana Semboja bisa merasukiku sampai tiba-tiba saja kepalaku bocor seperti ini? Itu karena aku, Bim. Selesai mengeluarkan energi negatif yang ada di tubuh Panji, Cempaka Kuning memintaku untuk menghilangkan pagar gaib yang ada di rumah Panji. Ada kemungkinan pagar gaib yang kau ciptakan juga rusak. Dengan cara itulah Semboja bisa merasuki tubuhmu. Lalu apa yang terjadi setelah dia merasukiku? Maafkan aku, Bim, ini semua salahku. Tidak, Mbak, justru aku yang ceroboh. Aku tidak menyangka kalau sosok hitam itu akan membawa pergi sukmaku. Yang penting sekarang kamu dan Panji baik-baik saja. Setelah aku sembuh baru kita pikirkan hal yang... Belum sempat Bima menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja terdengar pintu kamar mandi yang terbuka dengan pelan. Suaranya yang khas membuat Bima dan Maya spontan menengok ke arah pintu tersebut. Entah apa yang terjadi, padahal waktu masih menunjukkan siang hari, masih banyak aktivitas yang terjadi di rumah sakit itu. Namun sepertinya sosok demit penghuni rumah sakit tidak peduli akan hal tersebut. Lalu Bima dan Maya terdiam mematung melihat ke arah kamar mandi, hingga perlahan muncul sebuah tangan hitam dengan kuku panjang yang menempel di kusen pintu. Pelan tapi pasti mulai terlihat rambut berwarna hitam dan bau busuk yang menyengat. Wangi. Sopo kowe? Tidak menjawab, justru sosok itu terus saja memperlihatkan dirinya. Kini dengan jelas dia melihat wajah seorang perempuan tua, berlendir dengan mata yang melotot. Rambutnya jarang-jarang dan kulitnya berwarna kehitaman. Bima mencoba untuk memusatkan tenaganya, namun saat dia mulai berkonsentrasi, entah kenapa kepalanya terasa begitu sakit. Astaga. Ia mengangkat tangan untuk menyentuh kepalanya. Mendengar itu, Maya yang sedari tadi melihat sosok yang menjijikan dari arah kamar mandi langsung berpaling ke arah Bima. Jangan paksakan dirimu, Bim. Kondisimu belum pulih. Kembali mereka menatap ke arah kamar mandi. Sosok tersebut masih diam mematung di sana. Walau hanya dengan tangan dan kepala yang mereka lihat, tapi sosok itu benar-benar membuat bulu kuduk mereka meremang. Mbak, usir mereka. Bima mengerang dan memegangi kepalanya. Maya bingung apa yang sedang terjadi dengan Bima. Tidak biasanya dia seperti ini, seolah ada sesuatu yang tengah membuatnya tersiksa. Tanpa diminta 2 kali, Maya langsung memejamkan mata meski tidak memiliki kemampuan bertarung seperti Bima. Tapi dia tahu cara untuk mengusir mereka. Tiba-tiba saja pintu kamar mandi terbanting. Sontak Maya membuka matanya. Kromo Senggono. Semboja yang membuat Bima tidak bisa mengeluarkan kekuatannya. Maksudnya?
Sekali Semboja bisa masuk ke dalam tubuh Bima, dia akan memberikan tanda sekarang apapun yang Bima lakukan Semboja akan tahu. Sama halnya seperti Cempaka Kuning. Jangan sampai lengah. Buat pagar di sekeliling Bima. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kamu sudah tahu kalau ritual Semboja telah rusak. Gantinya dia akan mengincarmu dan Bima. Sedikit saja kamu lengah, bukan hanya kita yang celaka. Alas lali jiwa akan dioprak-abrik oleh Semboja menggunakan tubuh Bima. Lalu apa yang harus dilakukan? Tidak ada perkara demi yang ada di tempat ini bisa kutangani. Tapi kalau perkara nafsu keinginannya ada di hati Bima, sudah tidak bisa diotak-atik. Kalau Bima setuju dengan tawarannya Semboja, semua selesai. Maya terhenyak, batinnya terasa keluh, semua serba membingungkan. Bima masih terus memegangi kepalanya. Sontak Maya langsung mendekat. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengalirkan energinya untuk mencoba menyembuhkan Bima. Lambat laun Bima tenang. Mbak, kepalaku. Sikir Bim. Maya terus mencoba mengalirkan energinya. Mengikuti perintah Maya, Bima terus berzikir di hatinya. Entah apa yang sedang terjadi, kepalanya terasa begitu sakit saat dia mencoba untuk mengalirkan energinya. Bahkan rasanya banyak sekali suara yang muncul di kepalanya. Terakhir kali dia merasa seperti ini saat mendengar jeritan dari tumbal yang digunakan oleh Gendiswari. Setelah beberapa saat, Maya terhenyak. Ia kembali duduk di kursi sebelah berangkar yang Bima tempati. Apa yang terjadi, Mbak? Aku tadi merasakan ada Kromo Sengkono. Kenapa dia datang? Dia tidak datang, Bim. Mungkin hanya perasaanmu. Tenangkan dirimu, beristirahatlah. Tapi tidak mau menjawab, justru Maya bangkit dan mengambil buku di dalam tasnya dan mulai membaca. Mendapatkan penolakan dari sepupunya, Bima hanya bisa menghela nafas. Apa yang sebenarnya terjadi? Pintu kamar terbuka. Maya yang tengah membaca buku sontak memalingkan wajahnya. Sedang Bima yang sedang melamun juga melakukan hal yang sama. Bim! Ji, sini. Gimana kondisi kamu? Maaf baru bisa kesini. Kemarin pergi ke tempat nenek. Udah mendingan. Kenapa mukamu gitu, Ji? Kalau cuma dilempar pakai vas bunga gak bakal bikin aku tewas, Ji. Panji yang mendengar ocehan Bima hanya tersenyum. Setidaknya dia lega sahabatnya itu tidak mengalami hilang ingatan. Pak, Bu, silakan duduk. Udah santai? Syukurlah kalau kamu gak apa-apa, Bim. Bapak sama Ibu mau berterima kasih sama kamu karena sudah mau menolong Panji. Maya sudah menceritakan semuanya. Seharusnya kamu bilang sama kami. Ini semua salah Bapak, Bim. Mungkin bisa jadi pelajaran untuk keluarga kami nantinya. Kami sudah tahu siapa yang mengirim guna-guna ke Panji. Siapa, Pak? Dulu dia rekan kerja Bapak. Dia tidak terima karena Bapak memberhentikannya dari pekerjaan. Terlebih dia juga ada niat tertentu. Bima dan Maya mengerutkan dahinya menunggu kelanjutan cerita Akbar. Namun setelah beberapa saat sepertinya tidak ada sesuatu yang akan diucapkan oleh laki-laki itu. Jadi Bapak udah ketemu sama orang itu? Setelah semua yang terjadi malam itu, paginya ada wanita yang datang ke rumah. Entah bagaimana kejadiannya, dia mengamuk seperti orang gila. Awalnya Bapak tidak sadar kalau itu Murti, teman Bapak, karena kondisi wajah dan tubuhnya terlihat begitu buruk. Bahkan jauh lebih buruk dari kondisi Panji. Bima dan Maya hanya menyimak. Keduanya membayangkan seorang wanita berpakaian kebaya sedang mengamuk seperti orang gila di depan rumah Panji. Awalnya kami mengira dia hanya orang gila yang tidak sengaja masuk ke dalam komplek perumahan. Tapi akhirnya Bapak menyadari kalau itu adalah Murti karena takut terjadi apa-apa. Segera Bapak minta Ibu untuk menghubungi polisi karena tingkah Murti begitu beringas, bahkan kaca jendela juga dipecahkan. Astaga, tapi tidak ada yang terluka kan, Pak?
Sayangnya sebelum polisi datang, Murti berhasil kabur. Karena takut terjadi apa-apa dengan Panji dan Bu Eni, Bapak membawa mereka ke rumah neneknya Panji. Dan baru tadi pagi aku dapat kabar kalau Murti sudah ditemukan meninggal gantung diri di rumahnya. Bima dan Maya seketika melotot. Dia tidak menyangka kalau orang yang melakukan ini semua akan melakukan bunuh diri. Syukurlah kalian tidak apa-apa. Bima lega sejenak. Bima memandangi Maya mencoba mencari pendapat, tapi saudaranya itu hanya menggeleng. Akhirnya siang itu mereka mendiskusikan tentang berbagai macam hal gaib. Bahkan Pak Akbar dan Bu Eni tertarik dengan kisah Bima yang menolong Maya saat terjerat Gediswari dulu. Bima tersentak dari tidurnya, pandangannya terasa kabur. Saat melihat jam yang ada di dinding baru menunjukkan pukul 10 malam, tapi suasana rumah sakit begitu sepi dan mencekam. Mengedarkan pandangannya, dia melihat Sekar tengah tertidur di sofa, sedangkan Banyu tertidur di lantai menggunakan karpet tipis. Badan Bima terasa panas. Beberapa kali ia mengerang dan menggerakkan badannya. Dia merasakan bakal ada sesuatu yang tidak beres. Bima tahu persis dengan sensasi seperti ini, terlebih saat ini dia sedang berada di rumah sakit. Pasti banyak makhluk astral yang sedang berkeliaran di sekitarnya. Untuk alasan itulah Bima sangat tidak suka dengan rumah sakit. Terdengar suara seketika. Bima menoleh ke arah kanannya. Tidak ada siapapun, tapi jelas sekali dia mendengar ada yang bergerak di sampingnya. Bima menoleh ke arah kirinya, namun dia juga tidak melihat apapun. Astaga. Perlahan dia mencoba untuk mengeluarkan energinya, berusaha untuk mengetahui makhluk apa yang sebenarnya sedang mengganggunya. Tapi seperti tadi siang saat dirinya mencoba mengeluarkan energi, kepalanya terasa sakit sekali, seolah ada benda padat yang ditimpukan berkali-kali di tulang tengkoraknya. Wangi. Bima tersentak, dia langsung membuka mata. Kini di hadapannya sosok yang tadi siang ia lihat tengah jongkok tepat di ujung ranjang yang ia tiduri. Tidak terasa berat, hanya saja kaki Bima terasa begitu panas. Minggir! Kepalanya begitu pusing. Bima yakin kalau ini bukanlah mimpi. Batinnya bertanya-tanya, kenapa dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Sosok itu bergerak perlahan. Aroma busuk mulai tercium kuat di hidung Bima. Penampilan wanita itu benar-benar memualkan. Rambutnya yang jarang, kulitnya yang keriput, serta giginya yang ompong dan kukunya yang panjang-panjang membuat Bima merasa risih untuk dekat-dekat dengannya. Kerong Senggono. Bima mencoba memanggil penjaganya. Tidak ada yang terjadi. Bima mulai panik, bahkan dia menyebut semua kenalan demitnya satu persatu, tapi tidak ada satupun sautan dari mereka. Wanita tua itu sudah sampai di atas dada Bima. Tangannya mulai bergerak, perlahan mencoba membelai lembut pipi Bima. Ketemu lagi. Bima hanya berpasrah, tubuhnya tidak bisa ia gerakan. Sesekali dia melirik ke arah orang tuanya, berharap mereka bangun dan menolong Bima, namun mereka masih terlihat lelap dalam tidurnya. Sosok wanita itu menoleh ke arah pintu. Seketika wajahnya terlihat ketakutan. Bima juga mendengar lirih tapi jelas ada suara seseorang yang tengah berjalan di depan kamarnya. Suara itu semakin kencang. Wanita itu tersentak dan mundur dari wajah Bima, sedang Bima merasakan badannya merinding dengan hebat. Celaka, semoga dia tidak datang saat ini. Dia tahu milik siapa energi ini. Walau Bima berusaha terus menyangkal, ia berharap bukan wanita itu yang tengah berjalan menuju ke arah kamar inapnya. Meski Bima tidak bisa menggunakan energinya, tapi batinnya masih bisa merasakan dan mendeteksi makhluk astral yang memiliki kemampuan hebat. Seketika pintu kamar terbuka dengan keras. Bima menengok ke arah orang tuanya. Mereka masih terlihat tidur dengan pulas. Sedangkan demit yang ada di depannya hanya diam mematung melihat ke arah sosok yang baru saja muncul. Untuk pertama kalinya, Bima benar-benar merasakan ketakutan setelah sekian lama bisa berinteraksi dengan mereka. Sosok Sembojo tengah berdiri dengan anggun. Senyumannya datar dan tatapannya menghunus sebagai sebuah scene film yang diperlambat. Sosok Sembojo mulai berjalan anggun ke arah Bima.
Saat sudah berada di jangkauannya, tangan kanan Semboja terangkat menyibakkan kain yang ia pegang ke arah demit yang masih berdiri di atas Bima. Seketika demit itu menjerit dan langsung menghilang. Demit tidak enak dimakan, berani-beraninya mengganggu anakku. Apa pengenmu? Sudah beberapa hari anak perempuan yang membuat celaka keluarganya temanmu sudah aku bunuh. Ingat dengan pilihanmu. Aku tunggu keputusanmu sampai besok malam Jumat. Mati apa jadi temanku. Ingat apa keinginanmu, aku bisa membuat itu menjadi kejadian. Ucap Sembojo yang langsung menghilang dari pandangan Bima dalam satu kedipan mata, dan dibarengi dengan bau bunga melati yang sungguh menusuk hidung. Bima terdiam, kepalanya terasa seperti ditusuk-tusuk. Dia mencoba memikirkan kembali semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi denganku? Kenapa Kromo Senggono juga tidak muncul saat aku panggil? Kepalanya saat ini dipenuhi dengan pikiran yang memuakkan. Bayangan Pak Arif dan Maya silih berganti muncul di depan matanya. Kalau memang ini yang terbaik, maka harus aku lakukan. Sudah 3 hari berlalu semenjak Bima pulang dari rumah sakit. Keadaannya sudah membaik meski kadang dia masih merasakan kepalanya sedikit pusing. Bima tengah termenung di taman belakang rumahnya memikirkan kenapa tiba-tiba saja dia tidak bisa menggunakan kemampuannya. Kromo Senggono. Bima memfokuskan pikiran pada penjaganya, namun setelah menunggu beberapa saat tidak terjadi apapun. Bahkan sensasi rasa dingin yang menandakan kemunculan mereka juga tidak terasa sama sekali. Ia mengambil sebatang rokok dan menghidupkannya. Rasanya dia rindu berinteraksi dengan Kromo Senggono. Lagi ngapain, Bim? Astagfirullah, Pak. Banyu yang melihat Bima terperanjat hanya terkekeh dan segera duduk di samping Bima. Ditatapnya anak laki-laki semata wayangnya itu. Lagi mikirin apa? Masih memikirkan Arif. Waktu Bapak kenal sama Arif, mungkin dulu seumuran kamu, Bim. Bima menolehkan kepalanya ke arah bapaknya. Dia sama sekali tidak pernah menanyakan sejak kapan Banyu dan Arif bisa saling berteman seperti ini. Ada hal-hal yang hampir tidak pernah aku mengerti tentang pribadi Arif. Sejak masih remaja dia selalu berusaha untuk menolong orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi memang begitulah dia, selalu mengikuti kata hatinya. Orang yang keras kepala dan tidak bisa diatur. Lantas saja kalian bisa begitu dekat. Bima masih terus memandangi Banyu, terbesit terasa ingin tahu tentang sosok Pak Arif jauh lebih dalam. Apa Pak Arif juga punya anak dan istri, Pak? Iya, tapi sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Mungkin karena itulah dia dekat denganmu. Dengan kehadiranmu mungkin dia teringat dengan mendiang anak laki-lakinya. Bagaimana mereka bisa meninggal? Kecelakaan. Setahu Bapak waktu itu Arif sedang mencoba untuk menolong seseorang yang terkena serangan gaib. Tapi setelah beberapa waktu justru keluarga Arif yang terkena dampaknya. Anaknya dulu masih seumuranmu, hanya beda beberapa tahun. Bima terkesiap, tiba-tiba saja dia teringat dengan Sembojo. Akankah Bima juga akan merasakan seperti yang Pak Arif rasakan? Kehilangan orang-orang terkasih di sekitarnya. Arif selalu bisa menyembunyikan perasaannya, tidak pernah sekalipun selama Bapak mengenalnya. Arif mengeluh tentang kehidupannya yang berat. Dia yatim semenjak kecil dan diurus oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, dia seorang diri. Meski masih punya kerabat, Arif memilih untuk pergi merantau. Entah kenapa Bima merasa sendu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di dalam perasaannya. Tiba-tiba saja matanya memanas, tenggorokannya terasa sakit tercekat. Semenjak kejadian tahun lalu, aku menemukan sesuatu dalam dirimu, Bim.
seorang anak dan teman yang hadir kembali di dalam kehidupanku. Berat, Pak. Bapak tidak pernah tahu apa yang kamu rasakan, tapi ingat apa pesan Bapak dulu, sewaktu mobil kita macet di tengah hutan. Tuhan selalu bersama orang-orang yang punya niatan tulus. Bapak tidak tahu apa masalahmu sekarang ini. Yang Bapak tahu kamu orang yang kuat. Jaga prinsip kamu untuk terus berguna bagi orang lain. Semua masalah pasti ada penyelesaiannya. Pak. Kenapa, Bim? Bima pengen liburan beberapa hari di tempat yang tenang. Besok kita pergi ke puncak. Kembali Bima merenung, semua pilihan kini ada di tangannya. Ditatapnya ke atas melihat ke arah bulan yang begitu terang. Terima kasih untuk semuanya. Udah siap? Sekar melihat Bima dan Maya tengah duduk di sofa ruang keluarga. Mereka memutuskan untuk liburan beberapa hari di puncak. Sudah Bude, tinggal berangkat? Yakin kamu gak apa-apa, Bim? Gak apa-apa, Mbak. Kamu masih belum bisa bertemu Kromo Sengkono, Bim? Belum. Dan sepertinya memang mereka tidak ingin berinteraksi denganku. Kalau memang mereka mau pasti akan muncul. Toh kau lihat sendiri kan, aku masih bisa melihat sosok penghuni rumah sakit. Maya tidak bisa menampik apa yang diucapkan oleh Bima. Menurutnya memang aneh kalau Bima tidak bisa melihat sosok penghuni rumah sakit. Kenapa dia tidak bisa melihat Kromo Sengkono? Kembali Maya teringat akan pertemuannya dengan Kromo Sengkono saat berada di rumah sakit. Apa ada hubungannya dengan Sembojo? Bim, apa Sembojo menemuimu lagi? Bima menghela nafas, entah kenapa dia merasa jengkel dengan pertanyaan Maya. Kau tahu apa yang aku pikirkan, Mbak? Aku hanya khawatir jika terjadi sesuatu dengan kalian. Terlebih dengan Sembojo yang masih berkeliaran. Bagaimana kalau ada sesuatu yang terjadi dengan hal gaib? Selama kamu belum bisa mengeluarkan energimu, biar aku yang menjaga kalian. Kita lihat nanti, Mbak. Sedang Maya yang mendengar ucapan Bima justru khawatir, takut dengan visual yang dia lihat akan terjadi. Merasa ada nada final di ucapan Bima, Maya tidak melanjutkan bertanya lebih jauh. Setelah semua siap dan mereka sudah melakukan pengecekan beberapa kali, akhirnya mereka mulai melakukan perjalanan menuju puncak. Selama perjalanan tidak banyak kejadian berarti, hanya sesekali candaan dan tawaran untuk mampir membeli makanan atau sekedar mampir toilet. Seger ya, Bim? Maya membuka kaca mobil beberapa kali. Maya menghirup udara dalam-dalam. Bima hanya mengiyakan ucapan Maya dan kembali memandang ke arah luar. Kenapa sih, Bim? Mirip orang stres deh kamu. Masih sakit, Bim? Enggak, Bu. Mbak Maya ini aja yang bawel. Orang Bima juga udah jawab, malah dikatain stres. Udah malah ribut. Katanya mau liburan. Bentar lagi kita sampai loh. Banyu benar. Setelah 15 menit masuk ke dalam area perkebunan teh, mereka akhirnya sampai ke tempat tujuan mereka. Ayo turun. Sekar membuka pintu mobil dan langsung saja berjalan ke arah depan menuju resepsionis resort. Maya mengikuti apa yang Sekar lakukan. Sesaat dia melihat sekitarnya sama seperti biasanya. Dia mencoba untuk mengecek tempat yang akan mereka tinggali. Aman, Bib. Gak ada makhluk astral di sini. Entah kenapa Bima merasa jengkel. Tanpa memperdulikan Maya, Bima langsung saja berjalan melewati sepupunya menuju ke arah lobi resort. Maya menghela nafas, tidak paham dengan kelakuan Bima akhir-akhir ini. Udah, Mai, jangan dipikirkan. Dari kemarin memang kelakuan Bima aneh, lebih sering melamun dan sensitif. Mirip pantat bayi ya, Pak Le. Bapak sama ibu kesini jam berapa? Banyu terkekeh mendengar ucapan Maya. Pantat bayi memang sering melamun dan sensitif ya, Mai.
Maya bengong saat menyadari ada yang salah dengan ucapannya. Ia langsung ikut terkekeh. Nah gitu dong, jangan ikut-ikutan ngambek. Tolong Bima ya, coba cari tahu apa yang sedang dia pikirkan. Semenjak pulang dari rumah sakit dia selalu begitu. Maya mengangguk, dia sebetulnya tahu apa yang sedang terjadi dengan Bima. Tapi dia pikir tidak bijaksana jika mengatakan pada Banyu. Biarlah nanti Maya pelan-pelan bicara dengan Bima. Bude ini nyaman banget. Maya masuk ke dalam villa yang mereka pesan. Tempat itu memiliki 4 kamar tidur dengan kamar mandi pribadi, ruang tamu sekaligus ruang keluarga, 1 kamar mandi luar dan dapur. Nyaman kan? Nanti hitung-hitungannya pas sudah di rumah aja ya. Sama ponakan sendiri kok hitungan tuh bule. Bim, abis ini temenin jalan ya, mumpung masih sore ini. Kemana? Males aku mbak, mau tidur. Ayolah cepetan. Apa sih mbak, orang dibilang males masih aja maksa. Bima kamu kenapa sih? Udah bule, mungkin Bima masih capek. Ya udah yuk kita spa aja. Biarin aja Bima sama Pale di sini. Loh, aku ya pengen, sesekali boleh juga di message. Coba ajak Bima mas, nanti ngambek lagi kalau nggak diajak. Banyu hanya mengangguk dan segera menuju ke kamar Bima. Setelah ditunggu beberapa saat, ia kembali dengan wajah cemberut. Minta sendirian anakmu itu, biarlah, mungkin memang lagi pengen sendiri. Awalnya Sekar nampak khawatir, tapi setelah Banyu memberikan penjelasan, akhirnya mereka membiarkan Bima untuk sendirian terlebih dahulu. Bima tengah berdiri di depan jendela. Dilihatnya 3 orang itu sedang berjalan menjauh dari villa yang mereka sewa. Ada perasaan sedih yang tidak bisa dia jelaskan. Di satu sisi dia ingin berkumpul, tapi di sisi lainnya Bima benar-benar ingin sendirian. Berjalan menuju ranjang, Bima merebahkan tubuhnya. Dia berniat untuk bermeditasi. Siapa tahu dengan belajar dari awal lagi, ia bisa membuka kemampuannya kembali. Perlahan Bima menarik nafas dan menghembuskan nafasnya pelan-pelan. 7 hitungan dia menarik nafas panjang, kemudian dia tahan di diafragma selama 7 hitungan, dan ia hembuskan dengan 7 hitungan pula. Bima melakukan itu berulang kali hingga dia benar-benar merasa rileks. Tubuhnya terasa melayang. Namun bukannya bisa merasakan energinya, justru Bima tidur dengan pulas. Bima saat ini tengah duduk di teras rumah yang tidak asing. Beberapa kali dia mengedarkan pandangannya. Sudah lama Bim. Pak Arif, kenapa wajahmu? Apa yang membuatmu gelisah? Pak Arif, bagaimana kabarnya? Seperti yang kamu lihat, tidak kurang dari satu apapun. Maafkan Bima karena sudah membuat jadi seperti ini, Pak. Tidak ada yang perlu disesalkan. Laki-laki harus tegas dan kuat. Tidakkah kau belajar selama ini? Setiap tindakan akan menimbulkan resiko. Masa lalu hanya pelajaran. Berjalanlah ke depan, Bim. Apa yang harus Bima lakukan, Pak? Tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Jika memang apa yang akan kau pilih bisa membuatmu lebih baik, lakukan. Ikuti nuranimu. Tetaplah berpegang teguh dengan prinsip yang sudah kau jalani. Tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Pak Arif tersenyum. Seketika kabut tebal turun. Sejenak Bima merasa kebingungan. Astagfirullah, ternyata mimpi. Bima saat ini mendapati dia tengah tertidur dengan badan penuh dengan keringat. Ditengoknya ke arah jendela yang masih terbuka. Langit sudah menghitam. Bima mendengar dari arah depan suara-suara seperti orang yang tengah berbincang dan bersenda gurau. Beranjak, Bima segera menghidupkan lampu kamarnya dan berjalan menuju kamar mandi sebelum bergabung bersama dengan yang lainnya. Bima boleh gabung? Maya yang mendapati kehadiran Bima awalnya terdiam, takut Bima masih sensitif seperti tadi sore. Namun seketika senyumannya timbul. Dia berlari ke arah Bima. Ngapain sih? Ayo. Maya menarik tangan Bima menuju tempat mereka berkumpul. Malam itu semua bersuka cita. Bahkan Bima nampak lebih ceria dibandingkan beberapa hari belakangan. Mbak, bisa bicara berdua? Boleh Bim, kita duduk di sana aja yuk.
Maya menunjuk bangku yang tidak jauh dari api unggun yang sudah disiapkan oleh pengelola resort. Kenapa, Bim? Bisa kau membawaku ke tempat Simba? Maya memandang Bima penuh perhatian. Memang selama beberapa hari ini dia berpikir, apa sebaiknya mereka pergi ke tempat Simba untuk mencari solusi dari permasalahan Bima saat ini. Untuk apa, Bim? Entahlah, tapi aku ingin sekali bertemu dengan mereka. Siapa tahu aku sudah tidak akan bisa bertemu dengan mereka lagi nantinya. Apa Bima sudah memutuskan sesuatu? Kok malah bengong, Mbak? Dengar, Bim. Selama beberapa hari ini aku berpikir jujur saja. Aku khawatir dengan ancaman yang diberikan oleh Sembojo. Tapi setelah beberapa waktu tidak ada hal ganjil, apa tidak lebih baik kita seperti ini saja? Kita coba hidup normal kembali seperti dulu. Ya, aku cuma ingin bertemu mereka. Mungkin karena sudah terbiasa dengan kehadiran mereka, jadi rasanya ada sesuatu yang hilang. Terlebih aku juga sudah berjanji untuk membawa pulang Pak Arif. Maya terdiam mempertimbangkan keinginan Bima. Dia tidak mau salah langkah lagi. Terlebih dengan kondisi Bima yang seperti ini, bisa saja justru malah membuat masalah menjadi semakin besar. Turuti keinginan Bima, Dok. Ucap suara cempoko kuning di telinga Maya. Sontak dia langsung memalingkan wajah dan mengedarkan pandangannya, mencari dari mana sumber suara itu berasal. Ada apa, Mbak? Gak apa-apa, Bim. Baik, kita coba nanti malam setelah semua orang tertidur. Sejenak dia mengerutkan dahinya saat memandang Bima. Mungkin hanya perasaan saja, Maya melihat ekspresi wajah Bima begitu beringas, mirip seperti saat dia kerasukan Sembojo. Makasih, Mbak. Ayo kita gabung sama yang lain. Aku tidak tahu ini akan berhasil atau tidak ya. Selama ini kita selalu dibantu oleh Kromo Sengkono. Jadi jangan berharap lebih. Tidak bisakah kau mencoba memanggilnya ke sini? Sebetulnya Maya bisa memanggil Kromo Sengkono, tapi karena ada keengganan, dia sengaja untuk tidak melakukan itu semua. Terlebih memang dia berharap kalau apa yang akan mereka lakukan malam ini akan gagal. Akan ku coba, Bim. Kau bersiaplah. Maya langsung saja duduk bersila. Bima yang melihat sepupunya tengah bersiap mengikuti apa yang Maya lakukan. Bibirnya tersenyum penuh kemenangan. Perlu beberapa waktu bagi Maya untuk bisa memfokuskan pikirannya. Dari tadi dia selalu melihat bayang-bayang Bima yang tengah bertempur bersama Sembojo melawan penghuni alas Lali Jiwo. 15 menit telah berlalu, mereka mulai merasakan udara menjadi lebih dingin. Suara deru angin yang tidak biasa bertalu-talu di telinga mereka. Kini tarikan-tarikan kecil mulai terasa di ujung kepala mereka berdua. Hati Bima membengkak gembira. Terus saja dia mencoba untuk mengatur nafas. Kini ia sudah merasakan tangan Maya menyentuh dahinya. Bima membuka matanya, mengerja beberapa kali untuk membiasakan dengan apa yang tengah dia lihat. Buka matamu, Mbak. Kita di mana, Bim? Maya kebingungan. Saat ini mereka tengah berdiri di depan gerbang pendopo besar dengan nuansa kuno di sekitarnya. Tidakkah kau ingat ini di mana? Bima tersenyum senang. Maya yang melihatnya justru merinding hebat. Tidak pernah Bima tersenyum seperti itu, seolah dia sedang mendapatkan kesenangannya. Maya mencoba mengingat-ingat. Memang dia merasa tidak asing dengan bangunan yang ada di sekitarnya. Sanggarpati. Benar, di tempat ini dulu aku bertarung dengan Gediswari. Bim, kenapa kita bisa sampai di sini? Ayo pulang. Tunggu, ada yang ingin aku lakukan. Bim, sudahlah, ayo kita pulang. Bima tidak menggubris ucapan sepupunya itu. Dia terus saja melangkah menuju ke arah dalam Sanggarpati. Mau tidak mau Maya mengikuti langkah Bima. Jantungnya berdebar dengan keras. Semoga apa yang dia pikirkan tidak terjadi saat ini. Kini Bima sudah duduk bersila di tengah Sanggarpati. Maya sedikit terkesiap. Energi Bima mulai meluap-luap. Belum pernah dia melihat Bima seperti ini. Ada yang tidak beres. Maya masih terus saja melihat ke arah Bima hingga suasana tiba-tiba saja berubah.
Pohon-pohon bergoyang hebat, bahkan Maya seperti merasakan ada semacam gempa yang terjadi di sekitarnya. Bim, apa yang kau lakukan? Maya panik, dia mencoba mendekat ke arah Bima. Dia tahu jika pagar gaib alas lalai jiwa dirusak, maka semua demit yang berasal dari luar bisa masuk kapan saja. Maya terus berlari, namun saat sudah dekat dengan Bima, tiba-tiba saja tubuhnya terpental seolah ada energi besar yang menghalangi Maya mendekati Bima. Maya kaget, dia melihat ke arah sekitarnya. Suara gong itu benar-benar menakutkan. Nafasnya tercekat, dia benar-benar panik saat ini. Bim, tolong berhenti. Terima kasih sudah membuka tempat ini. Maya menoleh tepat di pintu masuk Sanggar Pati. Sembojo sudah berdiri dengan antek-anteknya. Bima membuka matanya melihat ke arah Sembojo. Aku sudah melakukan apa yang kau minta. Sekarang tepati janjimu. Maya yang mendengar itu hanya terdiam mematung. Tidak mungkin Bima melakukan ini semua. Bantu aku menghancurkan tempat ini. Setelah itu apa yang kau inginkan akan aku turuti. Jangan Bim, ingat dia hanya memanfaatkanmu. Mata Maya menatap tajam ke arah Bima. Kekecewaan menjalari batinnya. Dia tidak menyangka Bima bisa berbuat seperti itu hanya untuk kepentingannya. Maaf Mbak, sepertinya kita sudah berbeda jalan. Menyingkirlah jika ingin selamat. Bim, tolong jangan lakukan. Ingat mereka dulu membantumu menyelamatkanku. Mereka temanmu kan? Seorang teman tidak akan meninggalkan temannya tanpa alasan, Mbak. Sekali lagi menyingkirlah. Tidak, aku tidak akan pergi. Jo, aku tahu apa yang ada di badanmu. Ikutlah denganku, akan kuberikan apapun yang kau inginkan. Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mau ikut denganmu. Makhluk penghasut sepertimu semestinya ada di neraka terkutuk. Bocah perempuan ini berbahaya. Ya sudah, kalau itu jadi pilihanmu. Maya tersentak dalam sekejap. Mata buto ireng sudah berada di depannya. Tanpa tahu apa yang terjadi, tiba-tiba saja tubuhnya terpelanting ke belakang. Sial, Kromo Senggono. Percuma Do, demit itu tidak bakal keluar. Paling sekarang ini dia sudah berlari keluar dari alas ini. Apa maumu? Kalau aku ingin dirimu, apa kamu akan mau memberikan? Ritual abu mayitku akan bisa sempurna jika kamu yang menjadi tumbalku. Maya mulai berdiri. Dia masih kebingungan jika memang Sembojo menginginkan dirinya. Kenapa dia meminta untuk menghancurkan pagar gaib alas lalai jiwa? Kalau kamu menginginkan diriku, kenapa harus merusak tanah ini? Kukira teman-temanmu sudah memberitahu aku siapa. Apa kamu tidak percaya oleh demit-demit itu? Maya terdiam. Dia sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya Sembojo. Baginya demit wanita itu hanya sebatas makhluk yang suka memanfaatkan kehidupan manusia. Sudah, sekarang tidak perlu banyak bicara. Sudah waktunya kamu tidur seterusnya. Maya terperangah. Dia langsung saja memfokuskan energinya untuk membuat pagar gaib. Dia tidak bisa bertarung seperti Bima. Yang bisa dia lakukan saat ini hanya bertahan sampai dia menemukan cara untuk bisa pergi dari tempat ini. Terdengar suara dentuman hebat saat pukulan buto ireng mengenai pagar gaib yang Maya ciptakan. Hanya bisa bergeming. Sesekali dia mencoba membalas serangan buto ireng, tapi semua nampak sia-sia. Terus saja buto ireng melempar serangan ke arah Maya. Meski pagar gaib miliknya begitu kuat, tapi lambat laun juga mulai melemah seiring dengan tenaga Maya yang mulai terkuras. Suara dentuman terdengar memekakan telinga. Dengan nafas terengah-engah, Maya mencoba terus menahan serangan buto ireng. Buto ireng tersenyum menyeringai. Dia tahu Maya sudah kelelahan. Sejurus kemudian dia mundur beberapa langkah. Mengumpulkan energi di delapan tangannya. Maya sudah pasrah. Jika memang ini ajalnya, setidaknya dia sudah berusaha untuk melakukan hal yang benar. Sampaikan salam kepada bapak dan ibu ya Bim. Maya tersenyum tulus pada Bima. Tubuhnya sudah benar-benar di ambang batas. Bima yang mendengar itu tidak bereaksi, tatapannya datar namun memandang lurus ke arah Maya.
Dilihatnya sekarang Buta Ireng tengah bersiap-siap, energinya begitu besar. Dalam sekedipan mata makhluk itu berlari menuju ke arah Maya. Tangannya sudah terangkat berniat menyelesaikan pertarungan. Maya menutup mata mencoba menyambut kematian yang sudah menunggunya. Kenangan demi kenangan muncul di kepalanya. Baru beberapa jam yang lalu dia merasa benar-benar bahagia, tapi sekarang kejadian itu seolah sudah terjadi berjuta tahun yang lalu. Terdengar suara benda yang saling beradu. Lama Maya menunggu, seharusnya ia merasakan kesakitan saat pukulan Buta Ireng mengenai tubuhnya. Jangan cuma merem, Mbak. Bim, apa yang sebenarnya terjadi, Bim? Tidak ada waktu buat cerita, nanti saja kalau sudah selesai. Sekarang pulihkan dulu dirimu dan buat pagar gaib setebal mungkin. Tidak menunggu perintah dua kali, Maya langsung menuruti ucapan Bima. Dia langsung saja menyembuhkan dirinya. Dikira aku bakal diam, saudaraku dibuat mainan. Tidak menjawab Bima, sosok demit itu terus saja mengeram dan mencoba menekan Bima dengan kekuatannya. Bima berpikir cepat, dia tidak mungkin selamanya menahan serangan Buta Ireng sendirian. Tapi rencananya belum sepenuhnya terjadi. Dia tidak menyangka kalau Maya akan melawan seperti ini. Kromo Senggono, percuma sudah aku kasih tahu. Kamu tidak sadar aku sudah memagari tempat ini. Bima merutuki kebodohannya. Dia lupa kalau Semboja bisa membuat pagar gaib yang bisa menghalau demit lainnya untuk masuk. Terkecuali dengan izinnya. Otak Bima berpikir dengan cepat. Satu-satunya orang yang bisa menghilangkan pagar gaib milik Sembojo adalah Maya. Mbak, tolong hilangkan pagar gaib milik Sembojo sementara aku menghalau mereka. Gila, apa yang sedang kau rencanakan? Bukan malah menjawab, justru Bima nyengir memamerkan giginya. Maya benar-benar geram. Dia sama sekali tidak paham dengan tingkah pola saudaranya itu. Bisa kan? Kekuatan Buta Ireng benar-benar mirip dengan Kromo Senggono. Sesekali Bima melirik ke arah Sembojo. Dia hanya perlu waktu untuk mengulur. Tapi mampukah dia menghadapi Sembojo dan Buta Ireng? Belum lagi antek-anteknya yang lain. Akan aku coba. Bima menunggu beberapa saat agar Maya bisa menciptakan pagar gaib yang cukup tebal. Terus saja dia merasa terdesak. Kamu sudah tidak ingin manusia yang di hutan ini bisa pulang ke duniamu, Le? Ucapanmu cuma bualan. Dari kemarin saat aku menerima tawaranmu, aku sudah tahu niatannya ada di benakmu. Tak tahukah kau, selain saudariku bisa membaca niatan manusia, aku bisa membaca niatan demit sepertimu. Sembojo menatap Bima, kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri, mempertimbangkan sesuatu. Jegrik, lumat bocah-bocah itu. Sial. Satu serangan dilancarkan oleh Jegrik, namun Bima bisa menghindar dengan bergerak menyamping. Saat ini ia berusaha untuk menjauhkan mereka agar tidak dekat-dekat dengan Maya. Konsentrasi Bima terpecah antara melihat Maya, Sembojo, dan dua makhluk yang terus-menerus melancarkan serangan padanya. Apa yang harus aku lakukan? Dia tidak mungkin terus-menerus menghindari serangan yang dilontarkan kedua makhluk itu. Maju semua! Dia sudah memutuskan untuk lebih baik menangani dua makhluk di depannya. Jika mereka tidak segera disingkirkan, hanya membuat keadaan semakin memburuk. Kelamaan. Bima langsung menerjang ke arah depan mencoba memberikan pukulan pada Jegrik dan Buta Ireng. Kini dentuman suara terdengar memekakan telinga. Bima dan kedua makhluk suruhan Sembojo bertarung untuk saling membunuh. Sementara itu Maya masih terus duduk bersila. Dia berusaha keras untuk menghancurkan pagar gaib yang menyelimuti Sanggarpati. Suasana mulai berubah. Hutannya awalnya terlihat tenang, tiba-tiba saja terdengar deru angin dari berbagai arah. Bima tahu Maya sudah mulai berhasil menghancurkan pagar gaib milik Sembojo. Bima melirik ke arah Sembojo. Kali ini dia menatap ke arah atas, seperti melihat apa yang sedang terjadi. Hingga tiba-tiba saja Sembojo bergerak cepat ke arah Maya. Dia tahu kalau Maya sedang berusaha menghancurkan pagar gaib yang dia buat. Melihat pergerakan Sembojo, perhatian Bima terpecah. Bima terpukul serangan yang diberikan oleh Buta Ireng. Seketika Bima langsung memuntahkan darah segar dari mulutnya.
Jangan melamun. Jegrik langsung memberikan serangan membabi buta kepada Bima. Beruntung refleks Bima baik. Dia dengan sigap langsung menghalau. Teriakan Maya dari sisi lain Sagarpati. Mendengar teriakan dari Maya, Bima seketika menoleh. Lupa jika lawan di depannya sedang membuat serangan yang mematikan. Sial. Sudah ku kasih tahu jangan melamun. Keadaan berubah. Bima benar-benar menjadi bulan-bulanan buta ireng dan jegerik. Bima terpuruk di tanah. Badannya terasa sakit sekali. Belum lagi saat melihat ke arah Maya, hatinya terasa perih. Bocah tidak tahu diuntung. Sudah aku berikan pilihan yang enak malah membuat masalah. Wujudnya sudah berubah. Energi yang dipancarkan Maya membuat sosok Sembojo yang cantik jelita menjadi terlihat mengerikan. Nafas Bima sudah terengah-engah, tubuhnya benar-benar remuk. Sekali lagi dia mendapatkan pukulan dari kedua makhluk itu, semua akan selesai. Namun dia tidak bisa hanya berdiam diri, semua karena kesalahannya. Bima terlalu sembrono dengan pilihannya. Flashback sehari setelah Bima pulang dari rumah sakit. Bima tengah tertidur di kamarnya, pikirannya benar-benar kacau. Dari tadi dia mendengarkan banyak erangan demit dari luar kamarnya. Bukan karena dia takut, tapi suara itu benar-benar mengganggunya. Berkali-kali dia mencoba untuk memanggil Kromo Senggono, namun tidak pernah ada sautan sedikit pun. Bahkan dia mencoba memanggil Cemboko Kuning dan Simbah, tapi tetap sama saja. Terdengar suara seperti seseorang yang tengah menyeret kakinya. Bima menolehkan kepalanya ke arah jendela. Dia melihat ada siluet seseorang tengah berdiri seolah sedang memandanginya. Bima penasaran, tanpa rasa takut dia mulai beranjak ke arah jendela kamarnya. Sejenak dia terdiam, lalu menyibakkan tirai dengan keras seolah ingin membuat makhluk yang sedang memandanginya terkaget. Namun belum sempat Bima melihat siapa gerangan yang berdiri di balik jendela kamarnya, sosok itu sudah lenyap dari pandangan. Bima menoleh. Suara itu kembali muncul, tetapi kali ini tepat berada di depan pintu kamarnya. Ia jengkel. Tanpa menunggu lebih lama, ia berjalan ke arah pintu. Bima sudah membuka pintu kamarnya, melihat ke arah sekitar, namun tidak ada siapapun di sana. Bima menoleh. Dia mendengar suara Sekar, akan tetapi dia tidak bisa melihat di mana keberadaan ibunya. Bim, tolong Bim. Bima terkesiap, merasa ada yang tidak beres. Dia langsung bergerak menuju ke arah sumber suara. Jantungnya berdetak keras, dia takut terjadi apa-apa dengan keluarganya. Peringatan Sembojo terngiang-ngiang di kepalanya. Bu. Bima melihat Sekar tengah terduduk di lantai membelakanginya. Sekar tidak menjawab, namun lirih Bima mendengar isak tangis. Bu, ibu kenapa? Bima sudah berada di belakang Sekar, jaraknya kini hanya berkisar 1 meter. Kembali Bima memanggil ibunya. Tolong Bim. Sekar masih meringkuk menunduk menghadap lantai. Bima terus menatap Sekar. Ada sesuatu yang aneh. Dia tahu ini bukan Sekar ibunya. Jelas energi yang dipancarkannya sangat berbeda dengan Sekar. Bima mulai melangkah mundur, takut jika sosok di depannya berniat sesuatu yang buruk. Saat ini kondisinya benar-benar tidak menguntungkan. Belum sempat Bima berputar, tiba-tiba saja sosok yang ada di depannya berputar dengan cepat. Kini dengan jelas dia melihat wajah Sekar yang sudah pucat. Air matanya meleleh di kedua pipinya. Tolongin bapakmu, Bim. Ia mengangkat kepala Banyu. Bima yang selama ini sudah tidak takut dengan mereka tiba-tiba tersentak hebat. Ketakutan menyelimuti batinnya. Minggir, pergi. Bima terus saja memandang sosok yang ada di depannya. Jantungnya berdegup dengan keras. Bim, tolongin bapak. Bim. Bima menoleh ke arah samping. Tubuhnya makin melemas. Dia benar-benar syok. Bude dan Pak Ade-nya tengah tergantung di sudut ruangan. Mata mereka melotot, lidahnya terjulur. Sedang ada seseorang di bawah mereka menangis tersendu-sendu. Bim, tolong Bim. Itu yang akan terjadi jika kamu tidak ikut denganku. Apa maksudmu? Pergi! Sekarang malam Jumat aku
lagi pilihanmu. Sembojo tersenyum. Bima mematung kembali. Dia melihat ke arah Sekar. Kepala Banyu memalingkan wajahnya melihat ke arah Maya, Pakde dan budenya. Cukup lama Bima terdiam, matanya memanas. Aku akan ikut kamu, tapi lepaskan keluargaku. Janjiku tidak akan aku ingkari. Sembojo terus bergerak ke arah Bima, lalu mendekatkan kepalanya ke arah telinga Bima. Sembojo membisikkan sesuatu. Paham. Bima ingin sekali memberontak. Tidak mungkin dia melakukan apa yang diminta oleh Sembojo. Tapi sekali lagi dia melihat ke arah keluarganya. Sebutir air mata terus membasahi pipinya. Baiklah, aku pegang janjimu. Bima teringat dengan kejadian di mana dia menerima tawaran Sembojo. Hatinya begitu marah. Nyatanya memang benar. Sosok itu tidak akan pernah menepati janjinya. Panggil kami, Bim. Panggil kami. Terdengar suara di telinga Bima. Bima tersentak. Tubuhnya sudah tidak berdaya. Sedari tadi dia telah mendapatkan serangan demi serangan yang diberikan oleh Buta Ireng dan Jegrik. Waktu berjalan dengan cepat seolah sudah tahu dengan apa yang harus dilakukan. Bima langsung memejamkan matanya. Sing alepur kekilat ing donya pati, mulai panggonan Dewa Kamanungsan. Moro ing katonyan mulai ing kayangan. Suasana berubah. Tubuh Bima bergetar dengan hebat. Gemuruh suara gamelan mulai terdengar dari berbagai sisi. Sembojo tersentak mencari sumber energi besar yang tiba-tiba saja muncul di sekitarnya. Saat melihat ke arah Bima, Sembojo langsung mengeram. Dia tidak menyangka kalau bocah Bima tahu mantra yang bisa membuat pagar miliknya terbuka. Bunuh dia. Bima mendengar ucapan Sembojo, namun dia terus saja terlentang mengucapkan mantra yang diberikan oleh Simba saat terakhir kali mereka berlatih. Sing alepur kekilat ing donya pati, mulai panggonan Dewa Kamanungsan. Moro ing katonyan mulai ing kayangan. Jegrik dan Buta Ireng sudah mengangkat tangannya. Keduanya kini benar-benar mengerahkan semua energinya untuk menyerang Bima secara bersamaan. Suara dentuman hebat muncul. Bima kaget. Dia melihat sosok Jegrik dan Buta Ireng terlempar ke belakang. Belum pulih dari kekagetannya, kini dia mendengar sayup-sayup suara gamelan. Bamai. Dia tahu energi ini. Entah kenapa ketakutannya bertambah. Dilihatnya Maya mulai menari. Matanya tertutup rapat. Gerakannya begitu gemulai mengikuti suara gamelan yang semakin kencang terdengar di sekitar mereka. Bagaimana bisa? Dia benar-benar tidak mengerti. Seharusnya mantra yang dia ucapkan untuk memanggil Semboko Kuning tidak kerembes kono. Bahkan Sembojo yang berdiri di sebelah Maya langsung bergerak mundur, menarik Jegrik dan Buta Ireng menjauh dari Bima dan Maya. Suara gamelan makin keras terdengar. Maya masih terus menari mengikuti setiap alunan gamelan. Tubuhnya meliuk-liuk mengingatkan Bima dengan satu sosok yang tidak pernah dia lupakan. Gendiswari. Langit tiba-tiba saja menjadi kemerahan. Udara di sekitar mereka terasa menjadi lebih panas. Seketika ia melihat ada cahaya merah yang menukik cepat ke arah Maya. Sejenak Bima mengira kalau itu adalah serangan yang dibuat oleh Sembojo. Saat cahaya itu berada di atas kepala Maya, benda itu berubah menjadi bola api besar dan terus bergerak melingkar. Semakin lama gerakan bola api itu turun dan berputar di sekeliling Maya yang masih menari dengan anggun. Banaspati. Sembojo menatap bola api yang terus berputar mengiringi Maya yang tengah menari. Mendengar apa yang Sembojo katakan, perasaannya membucah bahagia. Tidak menyangka kalau salah satu sosok kuat menghuni alas lali jiwa tengah hadir. Bocah Radbe Utel, Cak Gendeng. Rasa cengar-cengir, manusia bodoh, semaunya sendiri. Lambemu. Kamu bertambah kuat, Bim. Pak Arif. Berdirilah, jangan jadi laki-laki lemah. Katanya punya ilmu kanuragan, tapi cengeng. Bagaimana?
Bagaimana kalian bisa datang? Karena ketulusan dan niat kalian. Dewi sudah muncul di dekat Keroma Sengkono. Bima melongo, bagaimana mungkin mereka semua datang ke tempat ini. Belum sempat Bima membalas ucapan Dewi, seketika pohon-pohon bergerak dengan cepat. Tubuh Bima bergetar, dia tahu energi ini. Suwe ora ketemu bocah ngon-ngonku. Tenangkan dirimu, Bim. Dia datang untuk melakukan tugasnya. Tugas? Tugas Punggawa Pitu untuk menjaga air Sendang Pitu.